Nah, sekarang mau apa? Kalau kamu mau ngomong teologi lokal dengan kejawen, saya ini anggota HPK dan tokoh HPK. Kalau sekarang mau ngomong Kristen, saya studi Timur Tengah, sekarang kurang apa sekarang? Ya harus gitu ngadepi wong sableng-sableng itu. Saya tantang langsung kalau gitu. Kalau kekristenan kehilangan identitas dan jati diri, mau jadi apa gereja ini? Itu kelompok-kelompok Injili, Pantekosta di Salatiga itu sewenengnya sama saya luar biasa itu. Wah, ini utusan Tuhan datang ke kota kita itu. Padahal saya tidak ngomong, saya tidak ngaku Injili, memang saya bukan Injili kok. Ya, saya katakan saya ini ortodok di teologi saya. Tetapi saya tidak pernah mengatakan saya blok ini, blok itu. Kepeksa kalau ngomong begini baru saya ngomong. Karena apa? Ortodok itu yang tertua. Jadi kalau yang tertua itu tidak ada masalah. Lu sampean-sampean yang baru muncul 500 tahun yang lalu kok bermasalah? Berarti masalahnya kepada siapa? Bukan kepada yang lama. Yang teko akhir-akhir ini kan yang bikin masalah. Selamat malam, nama saya Gracia. Saya mau tanya Mas Bambang, saya baca 2 buku. Pertama judulnya Misquoting Jesus karangan Bart Ehrman yang mengulas tentang kritik teks, kesalahan-kesalahan dalam Alkitab. Kedua, saya baca bukunya The History of Text of Quran karangannya Profesor M.L. Al-Asmi, di mana dia membuat suatu komparasi sejarah penulisan Quran menurut versinya dia. Di pertengahan sampai terakhir ditampilkan tulisan tentang sejarah penulisan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, di mana Profesor Al-Asmi ini banyak mengutip teolog liberal termasuk tulisan-tulisan Bart Ehrman. Dan itu lumayan, di dalam kajiannya Misquoting Jesus diungkapkan bahwa cerita tentang perempuan yang berzina yang mau dirajam, terus Yesus berkata, kalau ada di antara kalian tidak berdosa silakan melempar batu. Di dalam tulisannya Misquoting Jesus ternyata itu ditemukan dalam manuskrip tahun 700-an ke atas. Manuskrip Yunani di tahun 300 tidak pernah mencatat kejadian ini. Maka pertanyaannya, bagaimana mungkin ada suatu pasal, bukan satu ayat atau titik koma yang keliru, satu pasal yang di manuskrip lama tidak ada bisa muncul di manuskrip yang terbaru yang bisa sampai sekarang kita baca sampai saat ini. Jadi pertanyaannya, bagaimana dengan tulisan-tulisan kritik teks yang ditampilkan ini? Ya, terima kasih. Soal Misquoting Jesus itu memang sudah lama begitu ya. Tapi ini saya harus katakan kelemahan dari teolog-teolog barat, termasuk dalam studi teks kitab suci, itu tidak pernah tidak mengetahui buku-buku yang disebut Apostolic Fathers. Nah, itu yang pertama. Memang betul bahwa cerita tentang perempuan berzina yang ditulis dalam Injil Yohanes pasal 8 itu tidak dijumpai dalam manuskrip-manuskrip sebelum tahun 700. Nah, pertanyaannya kok bisa manuskrip yang justru muncul di belakangan tapi justru dicantumkan pada misalnya Codex Sinaiticus yang jelas muncul abad keempat. Bagaimana logikanya ini? Ya kan? Manuskrip sebagai kodeks, yang namanya kodeks itu adalah manuskrip dalam bentuk jilitan. Nah, kodeks yang dalam bentuk jilitan ini baru muncul abad ketiga. Tapi sebelum manuskrip dalam bentuk kodeks itu dalam bentuk papirus. Dan papirus itu dalam bentuk gunungan, ini sudah ada sebelum abad ketiga dan keempat. Nah, kemudian secara khusus Yohanes pasal 8 yang menceritakan perempuan yang ketangkap berbuat zina, itu ada di dalam catatan Agustinus. Dan riwayat yang diceritakan Agustinus itu, riwayat ini diterimanya dari Petrus. Atas dasar catatan Agustinus dari abad ketiga itu, yang tentu lebih tua dari kodeks Perjanjian Baru tertulis, maka bapak-bapak gereja Yunani khususnya
ketika memasukkan cerita perempuan yang berzinah ini ke dalam kodeks, itu karena dasarnya atas wibawa tulisan Agustinus. Dan Agustinus memiliki mata rantai rasuli yang menunjukkan bahwa cerita ini diterimanya dari Simon Petrus. Nah ini mereka tidak pernah memasukkan ini, sebab bagi studi biblika itu kalau di gereja barat hanya teks dengan teks, manuskrip dengan manuskrip, tapi tidak pernah meneliti apa yang namanya warisan para bapak gereja awal. Nah inilah salah satu sumbangan gereja timur terhadap studi kitab suci. Saya meneliti ini kan, loh ini ternyata ada tulisan Agustinus. Agustinus itu abad ketiga kok. Dia lebih tua daripada kodeks Vatikanus. Jadi Agustinus memasukkan ini karena apa? Para penulis Bizantium, artinya para pengumpul kitab suci dari Bizantium, kalau tidak salah itu memasukkan ini ke dalam Yohanes pasal 8 karena teks ini diakui, bagian ini diakui oleh Agustinus, dan menurut mata rantai yang dicatat Agustinus, kisah ini dituturkan sumbernya dari Simon Petrus. Dan Simon Petrus itu senior di antara para rasul. Jadi artinya bahwa tradisi rasuli menghormati ini sebagai teks kitab suci. Terus soalnya seperti itu. Nah ini memang belum pernah saya tulis, tapi sudah pernah saya teliti bahwa apa yang ditulis oleh penulis Misquoting of Jesus itu banyak sekali melakukan ya pendasaran pada argumentasi-argumentasi para teolog barat abad 19 dan abad 18 yang itu sudah banyak ditinggalkan orang. Itu contoh aja, mempersoalkan kerasulan Paulus dan teori yang mempertentangkan antara Pauline Christianity, Yohanin Christianity dengan Judeo Christianity. Ini sudah tidak relevan lagi. Karena apa? Penemuan teks-teks yang disebut bapak-bapak gereja rasuli atau apostolic fathers ini baru 1910, 1895 Hibiara Konstantinopel, buku yang namanya Didache itu baru ditemukan kalau tidak salah awal abad 19. Nah, teori yang mempertentangkan Paulus dengan rasul-rasul Petrus, Yohanes dan sebagainya, itu teori dari abad 18 awal, seperti Ferdinand Baur, ahli-ahli yang kemudian dikutip oleh teolog-teolog perbandingan agama di kalangan Islam, seperti Hasbullah Bakri CS itu. Nah, mestinya setelah ditemukan naskah-naskah yang usianya cukup tua, misalnya Didache. Didache itu jelas bukan kitab suci, itu buku katekisasi, itu buku panduan orang yang mau menjadi katekumen. Katekumen itu calon baptis. Nah, buku ini adalah buku katekisasi tertua yang ditemukan di dunia ini. Nah, ini salahnya orang-orang Protestan itu selalu mengatakan bahwa kalau bukan kitab suci dibuang sama sekali gitu loh. Nah, ini pola-pola model-modelnya reform dan sebagainya pasti tidak mampu menjawab ini. Karena apa? Tanpa mengacu pada teks-teks patristik, jangankan kok kita tahu tentang keabsahan Rasul Paulus. Penulisnya kitab itu kita tahu dari mana coba kalau bukan dari bapak gereja? Misalnya, dari mana kita tahu Injil pertama ditulis oleh Matius pemungut cukai? Tidak ada satu pasal pun dari kitab itu yang menyatakan Matius penulisnya. Dari mana kita tahu bahwa Markus menulis Injil kedua? Tidak ada itu. Itu semua dari mana? Dari yang namanya Apostolic Father, tulisan bapak-bapak gereja awal. Jadi misalnya Petrus punya murid namanya Clement dari Roma, ya. Yohanes punya murid namanya Polikarpus, Polikarpus punya murid Irenaeus, Irenaeus punya murid dan seterusnya. Yohanes punya murid Ignatius, Ignatius menjadi pemimpin gereja di Antioquia dan seterusnya. Yohanes punya murid Papias, Papias punya murid dan seterusnya. Itu semua masih bisa dilacak. Dan generasi muridnya para rasul, Papias, Polikarpus, Clement dari Roma, Ignatius dari Antioquia, tidak pernah mengatakan pertentangan dengan Paulus. Tapi Paulus baru ditolak oleh gereja abad kedua ketika terjadi perpecahan gereja Yerusalem,
yaitu ketika orang-orang Kristen Yerusalem itu memisahkan diri karena setelah itu mereka hijrah di Pela abad kedua. Setelah itu jemaat Nasrani itu sebutan untuk orang-orang Kristen berlatar belakang Yahudi, pecah jadi dua. Satunya menjadi kaum Ebionit. Orang Ebionit inilah yang pertama kali menentang kerasulan Paulus. Itu generasi keempat, bukan generasi ketiga. Nah, ini kan tidak pernah diadakan pelacakan historis seperti ini. Lalu saya katakan, suatu saat saya ketemu dengan teman-teman teolog Kristen yang banyak di Satya Wacana itu. Saya diundang ke sana untuk presentasi tentang The Dead Sea Scroll. Saya ngomong terus terang, kalau Anda meragukan historisitas Injil, kita nggak usah ngomong sebagai orang Kristen sekarang. Kita bandingkan aja dengan naskahnya Plato, Herodotus, Aristoteles. Ayo sekarang, kalau Anda benar-benar memang mau mencari kebenaran, bukan cari pembenaran dan gengsi akademis. Saya tantang begitu langsung itu di forum itu di Satya Wacana. Anda tidak bisa menuduh saya Injili loh, saya bukan Injili saya. Saya juga bukan Protestan. Teologi saya ortodok. Saya bukan Injili, saya bukan ekumenikal. Ortodok itu lebih tua, gereja murung lahir ke ortodok wis lahir. Sekarang tidak pernah ada tradisi yang meragukan perjanjian baru. Kecuali yang dikembangkan teolog Protestan yang oleh orang Injili disebut liberal, yang Anda anut sekarang saya bilang. Saya ngomong yang oleh orang ini disebut liberal, karena saya tidak ingin ikut-ikut ngecap. Nanti saya dianggap berpihak kalau ngecap gitu loh. Saya tidak mau urusan konflik Protestan abad-abad akhir. Abad pertama, kedua, ketiga tidak pernah ada konflik kok. Anda muncul abad 16 bikin masalah. Ini saya katakan loh, saya tidak bisa dianggap saya mewakili salah satu faksi Protestan loh. Saya bukan Protestan teologi saya. Saya tunjukkan tulisan Plato. Itu naskah aslinya ditemukan abad 9 Masehi, sejaman dengan naskah Masoretik. Plato hidup tahun 600 sebelum Masehi, berarti ada jarak 1500 tahun setelah Plato. Naskahnya yang namanya Republik itu hanya 2 pil naskah. Kenapa Anda percaya dengan Plato? Perjanjian baru ini naskah tulisan tangan manuskripnya 5.000 naskah, belum termasuk leksionari. Sudah termasuk leksionari. 5.000 naskah ini sebagian dalam bentuk kodek, sebagian besar dalam bentuk papirus yang tidak lengkap isinya. Dari antara naskah papirus itu yang dikode P sekian, itu ada disebut naskah John Ryland. Itu ditemukan tahun 120 Masehi, isinya sebagian Injil Yohanes pasal pertama sampai pasal ke-8. Pasal 11 kalau tidak salah, bukan 8, pasal 11. Dari John Ryland ini ditemukan Yohanes menulis Injil Yohanes di Efesus kira-kira tahun 90 Masehi. Naskah tertuanya ditemukan tahun 120 Masehi, hanya berjarak 30 tahun. Jujur kita sekarang, apa yang terjadi di antara kita 30 tahun yang lalu? Sekarang tahun 2007, waktu itu kan saya bicara tahun 2008. Apa yang terjadi 30 tahun yang lalu? Dari tahun berapa itu? 1970, ketika Pak Harto bicara tentang Repelita, saya bilang. Siapa yang meragukan, ayo sekarang, tentang Repelita? Siapa yang meragukan tentang gerakan pertama Orde Baru tahun 1970-an? Hanya berjarak 30 tahun. Jadi benar-benar keterlaluan dunia akademis ini mengadili kekristenan. Itu saya vokal dan mereka tidak bisa ngecap saya macam-macam karena apa? Hadir di rombongan saya itu Profesor Dr. Damar Jadi Supajar yang jelas-jelas bukan orang Kristen, tapi kemana-mana dengan saya. Nah sekarang mau apa? Kalau kamu mau ngomong teologi lokal dengan kejawen, saya ini anggota HPK dan tokoh HPK. Kalau sekarang mau ngomong Kristen, saya studi Timur Tengah, sekarang kurang apa sekarang? Ya harus gitu ngadepi wong sableng-sableng itu. Saya tantang langsung kalau gitu. Kalau kekristenan kehilangan identitas dan jati diri, mau jadi apa gereja ini? Itu kelompok-kelompok Injili Pantekosta di Salatiga itu sewenengnya sama saya luar biasa itu. Wah ini utusan Tuhan datang ke kota kita itu. Padahal saya tidak ngomong, saya tidak ngaku Injili, memang saya bukan Injili kok.
Ya, saya katakan saya ini ortodok di teologi saya. Tetapi saya tidak pernah mengatakan saya blok ini, blok itu. Kepeksa kalau ngomong begini baru saya ngomong. Karena apa? Ortodok itu yang tertua. Jadi kalau yang tertua itu tidak ada masalah. Lu sampean-sampean yang baru muncul 500 tahun yang lalu kok bermasalah. Berarti masalahnya kepada siapa? Bukan kepada yang lama. Yang teko akhir-akhir ini kan yang bikin masalah. Nah itulah salah satu kelemahan metodologi yang dikembangkan oleh para teolog Eropa itu. Tapi dunia akademis itu seperti menara gading, saudara-saudara. Saya sudah memberi contoh 2 til naskahnya Plato, 7 til naskahnya Aristoteles, 3 til naskahnya Herodotus. Mereka terbelalak begini loh. Perjanjian Baru naskahnya 5.000 loh, Pak. Dan tidak pernah direvisi, tidak pernah dibusak lek salah itu tidak pernah ada itu. Yang mana sekarang? Kurang mana sekarang? Kalau ada teks pembandingnya tidak dihancurkan, tetap ada. Lain dengan nasibnya naskah non-Utsmani kan? Kan Sayyidina Utsman menghancurkan naskah yang nggak cocok dengan naskah standar. Inna dina indalil Islam itu berbunyi inna dina indalil Hanifiyah, dihapuskan yang tidak cocok itu. Kita tidak pernah menghapuskan itu. Nah ini pembuktiannya. Jadi tentang wanita yang ketangkap berbuat zina itu ada di dalam penuturan Agustinus, dan Agustinus itu mengutipnya dari mata rantai rasuli yang menghubungkannya dengan Petrus, sehingga mulai abad-abad itu mulai ada tradisi bahwa ini bagian dari Alkitab. Ada kodek lain yang memasukkan pada Injil Lukas, bukan pada Injil Yohanes. Jadi tentang perempuan yang berbuat dosa itu dimasukkan ke dalam Injil Lukas, bukan dalam Injil Yohanes. Tetapi itu kan soal penempatan pasal, tetapi bahwa materinya kan jelas berasal dari para rasul.